Apa tujuan Allah mengirim Rasul ini apa? Ada 6 poin penting di dalam sebab kenapa Allah mengutus daripada Rasul. Yang pertama, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah khilaf bainal ulama, tapi ada yang mengatakan, mayoritas mengatakan 313. Apa tujuan Allah mengirim Rasul ini apa? Ada 6 poin penting di dalam sebab kenapa Allah mengutus daripada Rasul. Yang pertama, karena manusia uguluhum qasirah an idrakil ahkamil ilahiyah. Karena manusia itu akalnya lemah di dalam memahami daripada hukum-hukumnya Allah, sehingga diberikannya dosen. Allah ngirim seorang dosen untuk mengajarkan kepada manusia, menjelaskan. Si dosen ini menjelaskan tentang hukum-hukumnya Allah supaya pinter, karena akalnya manusia pendek. Yang kedua, li hidayatim, supaya memberi petunjuk, memberi pengarahan. Yang ketiga, li takmili amri ma'asyihim, supaya kehidupan di dunianya enak. Jadi Nabi itu diutus bukan cuma akhirat kuburan, akhirat. Enggak, urusan dunia pun mereka diberikan oleh Allah, diutus untuk mengajarkan bagaimana kerja supaya baik, jual beli supaya bagus, nanam supaya bagus, gimana caranya. Mereka juga diajarkan oleh Allah. Makanya kata sahabat, allamani Rasulullah kulla syai'in hatta julusu fil khala. Kata para sahabat, kami ini diajari oleh Nabi segala bidang, segala segi, bahkan segi yang gak kepikir pun diajari. Apa? Tata cara duduk di kamar mandi diajari oleh Nabi SAW. Mana yang harus diangkat supaya ketekan bagian perutnya, lambungnya ini supaya ketekan, supaya kotoran mudah keluar, itu diajari oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, jalbil masalih wa dar'il mafasid. Diutusnya seorang Nabi itu adalah untuk menarik kebaikan untuk manusia, supaya manusia tahu bagaimana cara mengambil daripada kemuliaan dan kebaikan, dan bagaimana cara menolak daripada kejelekan dan musibah. Itu tujuan diutusnya Nabi. Yang kelima, tartibil khilafah, supaya manusia itu tahu cara memimpin. Diajari, ini loh, jadi pemimpin itu gini, khilafah, menjadi pemimpin itu gini, sifatnya pemimpin, bagaimana kepada rakyatnya, bagaimana yang harus dilakukan, itu diajarkan oleh Rasul. Yang keenam, takmili amr ma'adihim wa marja'ihim ilal akhirah, menyempurnakan daripada perkara akhirat, urusan nanti bagaimana manusia supaya manusia itu nggak hidup di dunia, dijelaskan sama mereka. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia dulu nggak ada, diadakan, kemudian ada, diadakan lagi. Apa tujuannya? Nah itu Rasul menjelaskan, kamu nggak hidup di dunia aja. Wa mahadid dunya bidari iqamatin wa mahiya illa kattariqi ilal watan. Dijelaskan bahwasanya dunia ini cuma jembatan. Habis gini kita harus yartahil, kita harus pindah dari dunia ini. Lalu kenapa kok para nabi itu dikasih mukjizat? Apa sebabnya? Litadul ala sidqihim mursal min indillah, sebagai bukti bahwasanya saya ini diutus oleh Allah, bukan mengutuskan diri sendiri. Kan banyak sekarang mewalikan diri sendiri, menabikan diri sendiri, banyak. Beberapa ajarannya dinilai penyesatan dari agama Islam. Sholat kita buat baik, ibadah kita tidur, makan, itu ibadah. Guru besarnya di mana, Pak? Tidak ada, dia tidak ada gurunya. Oh, dia ada ya? Tidak, dia suara tiba datang. Nah, mereka para rasul, para anbiya itu diberikan oleh Allah mukjizat sebagai apa? Kalau mereka kepepet ditanya, apa buktinya kamu dari Allah? Buktikan. Nah, dikasih amr khariqul adah, sesuatu yang keluar dari dari lingkupan akal manusia, keajaiban. Nah, perkara khawariqul adah, perkara yang keluar dari nalar manusia itu ada macam-macam, ada 6 macam. Yang pertama namanya irhasat. Irhasat itu adalah khawariqul adah yang diberikan kepada para nabi sebelum diangkat jadi nabi, sebelum turunnya wahyu. Kayak Nabi SAW sebelum turun wahyu
ada hal-hal aneh ajaib yang dialami oleh Nabi. Nah, itu namanya adalah irhasat. Kalau diberikan kepada Nabi untuk memberikan kebenaran kepada umatnya yang mokong, yang nakal, dan minta dalil untuk sebagai hujah bahwasanya mereka benar dari Allah, keajaiban itu kalau keluar dari Nabi itu namanya mukjizat. Kalau sebelum jadi Nabi, irhasat. Loh enggak Habib, ini bukan Nabi. Oh, kalau bukan Nabi tapi ittibalil anbiya, dia ngikuti jalannya Nabi, istiqomah, maka itu namanya adalah karomah, keramat. Keramat itu dibedakan adalah atba'ul anbiya, orang yang mengikuti jejaknya Nabi, jejaknya daripada para anbiya, jejaknya orang-orang soleh, memiliki keajaiban, hal yang aneh, itu namanya keramat, karomah. Ada yang keempat, namanya istidraj. Istidraj ini adalah perkara yang keluar dari nalar manusia tapi diberikan oleh kepada orang-orang ahli maksiat. Nggak sholat tapi bisa punya hal aneh, nebak-nebak. Atau orang kafir, diberikan sama orang kafir, bisa jalan di air, ditembak nggak mati, bisa terbang, bisa ini itu. Nah, kalau orang itu lepas dari iman, tidak mengikuti Nabi tapi kok gini, itu namanya adalah istidraj. Istidraj itu apa ya? Kalau bahasa anu itu dimanja tapi tujuannya untuk jelek. Kalau kata orang Madura itu esolak. Terus sampai dia semakin lupa, dia semakin sombong. Wah, aku punya kok, aku bisa kok, walaupun aku nggak sholat aku punya gini kok, aku punya gini. Dikasih terus sama Allah supaya dia semakin lupa sama Allah. Ketika sudah begitu lupa, disikat sekalian sama Allah, mati dalam keadaan jelek. Itu namanya istidraj. Dikasih keajaiban, keanehan supaya dia semakin jauh dari Allah dan ngerasa dia mampu, dia hebat. Itu namanya adalah istidraj, diberikan kepada ahli maksiat dan juga orang-orang kafir. Yang kelima namanya ihanat, kebalikan daripada istidraj. Dihinakan oleh Allah, namanya ihanat, sebuah penghinaan. Seperti yang terjadi pada Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini menabikan dirinya, merasulkan dirinya, ngaku rasul. Didatangi oleh pengikutnya, itu Muhammad, itu kalau ada air sedikit dipegang Muhammad banyak. Muhammad pernah ada sumur diludahi sama Muhammad, bisa tambah banyak dan melimpah ruah airnya. Kata Musailamah, aku juga bisa. Mana sumur? Sumurnya tinggal separuh, diludahi. Ludahnya Musailamah al-Kadzab jatuh, airnya menghilang ke bawah. Ini namanya ihanat. Yang terakhir, yang keenam, keanehan itu namanya adalah sihir. Ada sihir. Apa sihir? Sihir itu adalah permintaan tolong dengan asma-asma, bacaan-bacaan yang menyesatkan dari bantuan bangsa jin dan setan. Jadi mulutnya komat kamit, aneh-aneh, tapi kalimatnya itu batil. Nah, ini adalah apa namanya 6 tentang hal yang khawarikul ada. Tapi dikatakan oleh Habib Umar, al-karamah al-hagigiyah, keramat yang sesungguhnya itu adalah istiqamatak ala manhajin nubuwah. Jalan lurusnya kita, istiqomahnya kita, tidak beranjaknya kita daripada jalannya Nabi. Itu adalah karomah. Kenapa? Kata Habib Umar, kalau kamu karomah cuman bisa nyembuhkan orang kafir juga bisa lewat istidraj. Kamu bisa ini, orang kafir juga bisa. Karomah itu bisa dilawan orang kafir dengan istidraj. Tapi kalau istiqomah, kamu menyendiri, gak ada orang kafir ceritanya orang kafir itu bisa istiqomah, bisa sholat seperti ini. Makanya dikatakan bahasanya istiqomah a'dhamul karomah. Istiqomah itu adalah paling agungnya daripada karomah. Kalau keramat cuman bisa nyembuhkan orang, bisa ini, bisa itu, orang kafir juga bisa lewat istidraj. Seperti itu. Nah.